pasien tidak sadar. Kamu apa aja etiologinya? Nah tiba-tiba aku dipanggil ke ruang 1. Dek koas, sini dek bantuin saya gitu. Tiba-tiba ada pasien sesat ternyata. Minggu pertama udah dapet, udah langsung presentasi hari Sabtu masalahnya. Sabtu presentasi udah selesai. Oh, Kak Rama sama Kak ini tadi dipanggil lewat toa gitu sama dokter ini. Kembali lagi bersama saya Rama Wintara. Alex. Mang. Terlihat ya, udah lemes banget nih di episode ke-14. Lemas banget guys, tapi it's okay, kita akan lanjut terus sampai mampus. Jiping. Oke. Sekolah S1. Oh, bukan S1 lagi, udah dokter, masih percaya gini-gini ya. Mainan orang Bali guys. YTTA. Yang YTTA. tahu-tahu aja. Oke, sekarang di sini masih di playlist Koas Story, kita akan menceritakan segala cerita tentang koas semasa kita koas dulu yang mungkin masih teringat dan mungkin berkesan atau seru, menegangkan dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke stase elektif. Jadi dulu tuh aku ceritakan gambaran umum stase ini ya. Jadi awalnya stase kita tuh putarannya cuma ada 16. Terus tapi karena di akhir-akhir pertengahan kita koas, itu tiba-tiba nama satu tuh. Stase elektif namanya. Stase elektif ini kerjaannya adalah jaga IGD. Tapi dulu tuh lebih difokuskan. Misalnya yang dulu milih stase elektif itu bedah, ya nyari kasus bedah, objin nyari kasus objin dan lain sebagainya. Kita jaga IGD karena kebanyakan jadi nggak full gitu. Jadi kayak ganti-gantian dan tapi tetap jaga gitu. Intinya dalam 2 minggu, selama 24 jam dalam 2 minggu itu harus ada yang jaga. Maka dari itu kita dibuatkan jadwal dan jaga. Nah, sekarang masuk ke Koas Story. Gimana, ada cerita yang seru nggak? Ya, aku ini sih apa? Masih ingat waktu itu datang pasien penurunan kesadaran. Oke. Kebetulan ada spesialis emergensi ya di rumah sakit. Oh iya benar. Nah, SPM. aku masih ingat banget waktu itu kan ada pasien penurunan kesadaran langsung dibawa ke ini apa? Triase merah kuning ditaruh di P berapa ya? P1. P1. Merah berarti. Oh iya, P1. P1. Ditaruh di P1. Habis itu aku mulai bantuin dah pasang kateter, pasang infus, pasang ini apa? EKG. Nah, waktu masang-masang itu tiba-tiba dokternya langsung ngedrill sama pertanyaan. Oke, pasien tidak sadar. Kamu apa aja etiologinya? Ya 5H, 5T itu. Aja sih paling ya orang hektik tiba-tiba bertanya kayak gitu ya. Ya udah kosong. Seperti biasa, jika dokter muda kosong, pilihannya adalah mohon maaf dokter, saya akan belajar lagi. Nah, itu terus akhirnya disuruh apa? Ternyata etiologinya itu ternyata di dinding rumah sakit. Nggak lihat, lalu masalah itu. Jam berapa nih emangnya? Pagi loh itu. Yo jaga pagi nih. Terus? Bener-bener nggak lihat. Aku baru ini loh di sini ada. Oh iya, maaf ya dok ya. Terus? Gimana? Ya sudah, itu udah banyak kejadian kayak apa ya? Cara kita menangani emergensi. Tapi yang aku dapetin dari elektif itu ya supaya untuk tetap bisa berpikir aja di bawah banyaknya tekanan gitu. Karena kan kalau misalnya kita ikut panik ya juga nggak bisa mikir juga. Dan itu emang penting juga sih. Aku ya sampai sekarang kalau misalnya ada emergensi ya harus tetap tenang. Dan gara-gara tenang aku bisa berpikir. Berarti lebih ke melatih itu ya di stase elektif nih. Nanti kan aku selama ISIP ini kan baru berapa 2 minggu ini aku sudah dapat pasien beberapa emergensi. Dan ya harus tenang. Ya, biar bisa mikir. Sama kan sebenarnya apa yang eman itu targetnya untuk elektif itu kan kita harus bisa USG. Dan ternyata USG itu udah naik, dia punya kompetensi, kita harus bisa sebagai dokter umum. Oh di SKDI yang baru? Iya, cuma ya gak dapet ya waktu itu ya. Gara-gara kan apa masih baru kan stasenya, jadi belum belum bisa terpenuhi semua. Oh ya masih awal-awal. Tapi udah dibilangin dari awal kompetensimu itu ini yang dicari waktu selama elektif kayak gitu sih. Kalau kalian gimana? Ada cerita yang masih teringat nggak di stase ini? Aku mirip sama Alex sih, cuman kayak bedanya tuh aku kan di depan IGD, bukan di tempat dokter triase IGD. Nah tiba-tiba aku dipanggil ke ruang 1.
Dek koas, sini dek bantuin saya gitu. Tiba-tiba ada pasien sesat ternyata, pokoknya maksudnya kayak gawat gitu loh. Di situ cuma ada dokternya doang sendiri. Terus tak bantuin, maksudnya tak bantuin bukain ampul, ngapain masang oksigen, semua aku bantuin. Terus tiba-tiba udah selesai kan, udah mulai agak baik pasiennya. Terus dibilangin makasih ya deh ya gitu. Iya dok, saya ke depan lagi ya silakan deh gitu. Terus tiba-tiba datanglah tuh perawatnya lagi 2. Kalian habis dari mana gitu? Habis makan dok. Kamu ya gitu. Kenapa? Makan tuh jangan barengan gitu. Lihat tadi pasiennya ada yang gawat, kalian nggak tahu kan gitu. Intinya kayak dimarah lah intinya perawatnya kan. Ya untung berarti ya aku bantuin gitu. Kayak ya maksudnya semua orang juga pasti pernah kayak lakuin kesalahan kan, cuma ya kasihan aja. Maksudnya dokternya kasihan, tapi perawatnya juga salah sih. Kenapa ditinggal sendiri dokternya gitu. Bener-bener dokternya sendiri di dalam. Pasiennya gawat, perawatnya hilang. Ya mau nggak mau kan koas sebagai perawat cadangan. Iya. Tapi emang gitu sih ya, salutnya tenaga kesehatan tuh yang aku lihat selama di rumah sakit tuh kayak mereka tuh tenaga kesehatan ini emang gitu istirahatnya ya mereka giliran kayak gitu. Terus kadang juga waktu makan karena ada pasien kan nggak bisa ditinggal tuh. Hebat banget mereka tuh sampai nahan sampai shiftnya mereka selesai gitu. Baru kayak pergi makan sekalian gitu. Kayak shift selesai aja masih harus ada operan. Iya, harus ada operan dulu baru bisa pulang kayak gitu. Itu keren sih ya. Dan aku baru sadar hal detil gitu pas jaga-jaga elektif. Dan benar-benar kalian tuh nggak boleh ninggalin pasien gitu loh, salah juga. Kalau lu gimana Gus? Ada nggak cerita di stase elektif ini? Nggak ada. Kayak aku awal-awal deh. Jadi prosedural yang benar tuh belum tersusun dengan rapi. Jadi masih kayak ya udah jaga di triasenya tuh di depan. Aku itu tukeran jaga gitu aja sampai selesai. Tapi tetap ada laporan kan disuruh satu kan. Diskusi itu. Kan disuruh satu kasus kalau salah. Nah itu kebetulan satu kelompok satu kalau salah ya. Udah dapat kasus tuh udah nyantai aja kita. Pokoknya kita dapat kasusnya tuh awal-awal emang nyari segera biar selesai cepat gitu kan. Minggu pertama udah langsung presentasi hari Sabtu kalau salah ya. Sabtu presentasi udah selesai. Kalau aku ada nih cerita di stase ini. Jadi pas itu kan kita 2 minggu tuh banyak kan jaganya tuh. Nah pas banyak jaga tuh awal-awal tuh aku nggak masalah, nggak ada kendala apa-apa gitu. Jaga malam, pagi ya pagi, siang ya siang gitu. Suatu ketika aku dapat nih jadwal jaga bareng sama temanku yang sefrekuensi sama aku gitu. Sefrekuensi sama aku. Habis itu di awal tuh kita jaga bareng. Gimana? Niat sekarang gimana aku gituin. Niat sekarang, ayo Ram kita belajar Ram gitu. Oke, gitu. Ada pasien kita ikutin tuh terus dari anamnesis, dari pemeriksaan awal sampai ke triase. Habis itu dari triase nggak ngerti tanya langsung ke penanggung jawab dokter SPM yang di sana tuh. Terus dijelasin sampai dikasih buku yang warna hitam putih tuh. Buku emergency itu. Nih, kalau kamu mau pintar baca ini gitu. Oh, ini bukunya dok. Kita foto habis itu kita dengerin lagi penjelasannya kayak gitu. Kan dilihat antusias gitu kan. Pas dilihat antusias, aku sama temanku ini ke ruang DM buat istirahat. Ini istirahat tengah-tengah itu loh. Istirahat, habis itu jam berapa kita balik Ram gitu. Oke, bentar lagi gitu. Oke, bentar lagi gitu. Entah kenapa hilang. Makanya aku sama dia ketiduran. Pas rebahan tuh ketiduran. Terus pas bangun-bangun, udah buka bantal, terus saling tatap-tatapan. Ram, udah jam segini Ram, kita kelewatan gitu. Terus sampai ada yang jaga selanjutnya tuh datang. Jaga selanjutnya tuh adik kelas tuh, aku lupa. Datang nanyain, Kak Rama sama Kak ini tadi dipanggil lewat toa gitu sama dokter ini. Dapatkan Stoylist Koas Kit Bag, tas organizer minimalis untuk koas dan kegiatan sehari-hari seperti fotografi dan sebagainya. Jangan biarkan ada barang yang tertinggal. Link di deskripsi. Gimana nih? Panik. Toa IGD loh, ya biasanya cuma code blue gitu. Pemakai lewat. Kalau keluarga ini. Ya, keluarga dari pasien ini. Nah. Koas mana Pak? Padahal kita semangat awalnya itu, nggak ngeh tuh. Entah kenapa ya, langsung kayak bangun-bangun udah lewat jam gitu. Terus ya udah habis itu kita sadarkan diri, balik buat lihat tadi kenapa nih kita dipanggil, jangan sampai ada masalah gitu. Oh ternyata
mau diajarin sesuatu, ada kasus bagus, kamu harus lihat gitu. Selamat. Gimana ngadap jadinya? Nyari ke depan, ternyata udah ganti shift dokternya. Oh. Itu ceritaku di stase ini. Ada lagi nggak kalian? Gak ada elektif baru masalahnya. Baru banget ya. Cuman di stase adik kelas mungkin baru udah kebentuk banget ya sistematisnya gimana ya. Ya. Kan udah apa yang pokoknya setelah kelompoknya siapa gitu, elektif akhirnya sudah mulai terstruktur. Absennya udah benar. Semuanya. Tugasnya apa aja. Targetnya udah ada. Kita lu bareng. Iya. Kalau aku sama Dio. Sama dia ya? Tapi ya itu masih awal-awal. Nggak tahu awal-awalnya kelompok berapa, cuman masih belum masih belum jelas sih lo masih ngeraba. Dah kayak itu aja deh di stasiun ini ya. Wah, astagfirullah, Mang. Oke, itu aja di episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Makan guys.